Baik Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan pada sesi kali ini, pada hari ini, tentang pada sesi yang kedua yaitu cermat meminjam dan menabung. Cermat meminjam dan menabung. Ibu sekalian, jadi pada hari ini tadi sudah disampaikan materi dari awal sampai akhir. Coba ibu-ibu disebutkan salah satu hal yang penting yang tadi disampaikan saya, Ibu Mustain. Apa sajakah poin-poinnya? Oke, yang pertama itu adalah merencanakan hutang dengan hati-hati. Ya. Terus yang kedua, memilih tempat untuk meminjam. Memilih tempat untuk meminjam. Yang ketiga adalah menabung secara rutin. Yang terakhir adalah memilih cara dan tempat menabung. Iya, terima kasih Ibu Mustain, jawabannya benar sekali dan bagus sekali. Terima kasih atas jawabannya. Jadi ibu sekalian, di antaranya dalam sesi kali ini yang disampaikan untuk cermat meminjam dan menabung, langkah yang harus dilalui yang pertama di antaranya adalah merencanakan utang. Nah, merencanakan utang dengan hati-hati ibu sekalian. Jadi kalau kita mau berhutang itu harus direncanakan dulu yang benar-benar. Di antaranya ibu yang perlu diingat sekali lagi bahwa rencanakan hutang ini dengan teliti ibu sekalian, dengan teliti dan matang agar nantinya kita terus tidak terjerumus pada lubang hutang. Ada istilah nyanyiannya itu Pak Haji Roma Irama ya, gali lubang tutup lubang kayak gitu sih mas. Oh iya itu gali lubang tutup lubang. Gimana? Pinjam utang, bayar utang. Pinjam uang, bayar utang. Iya, betul sekali Bu Mustain. Nah itu, jangan sampai nanti kita mau bayar listrik, pulsa listrik kita pinjam ke tangga sebelah kanan, kemudian mau bayar SPP anak kita, pinjam lagi sebelah kiri. Itu kan namanya gali lubang tutup lubang. Itu diantaranya kalau kita mau berhutang itu harus direncanakan dengan hati-hati lah. Kemudian jika terpaksa sekali kita mau hutang ibu sekalian, ini yang harus dipikirkan diantaranya adalah untuk apa kita akan meminjam. Yang pertama, untuk apa kita akan meminjam. Kemudian, apakah ada cara lain selain kita berhutang? Yang pertama tadi untuk apa kita berhutang? Di antaranya, tadi saya mau apa? Mau bayar. Maaf mas, ini jatuh nggak apa-apa ya mas ya, ibu sekalian. Jadi tadi untuk apa kita berhutang? Saya mau bayar anak-anak saya mau masuk SD, tentunya misalkan ada uang gedung dan lain sebagainya. Sedangkan pemasukan Bapak sudah digunakan untuk keperluan rumah tangga lainnya. Jadi dengan terpaksa kita berhutang. Jadi itu nggak apa-apa ibu sekalian. Kemudian sebelum kita berhutang, kita pikirkan matang-matang dulu. Apakah ada cara lain selain kita berhutang? Mikir lagi, duing. Kita ingat, ibu-ibu ingat, dulu bulan kemarin uang sisa keperluan rumah tangga saya sisihkan untuk beli cincin. Nah, kita gunakan cincin itu untuk menutupi kebutuhan yang tadi tidak terduga, diantaranya untuk biaya masuk anak sekolah. Anak sekolah. Cincin yang tadi simpenan kita, tadi sisa dari uang belanja bulanan tadi yang sudah bentuknya cincin, kita gadaikan atau juga kita jual, nggak apa-apa ibu sekalian, untuk menutupi kebutuhan yang tadinya tidak terencana dengan baik. Itu yang pertama, langkah yang pertama, merencanakan utang dengan hati-hati. Kemudian yang ketiga ibu-ibu sekalian, maaf, ini memilih tempat meminjam. Memilih tempat meminjam ini sangat penting ibu-ibu sekalian. Jadi kita ibu-ibu sekalian bisa saya yakin tahulah dan paham sekali di lingkungan ibu-ibu sekalian. Di antaranya ada lembaga-lembaga yang meminjamkan uang, kayak yang ada Bank BRI, Bank Mandiri dan lain sebagainya. Nah itu adalah di antaranya lembaga keuangan yang meminjamkan uang Bapak Ibu-ibu sekalian. Itu adalah lembaga keuangan yang ada di naungan negara ya ibu-ibu. Selain itu ibu-ibu ada koperasi simpan pinjam. Nah PNPM itu di Sirambok terkenalnya itu UPK ya ibu-ibu ya. UPK unit
pelaksana kerja kerja Kecamatan Sirampok. Itu juga simpan pinjam ya ibu-ibu ya. Nah itu biasanya ibu-ibu kalau nggak lari ke bank lah biasanya ke KSP, kelompok KSP, kelompok simpan pinjam, ada juga ke UPK-UPK yang lain. Dan biasanya karena sekarang sudah ada dana desa, itu biasanya di masing-masing desa ada yang namanya badan usaha milik desa lah, itu biasanya ada yang dialokasikan untuk simpan pinjam. Nah itu biasanya dipilih kalau yang tentunya dari masing-masing lembaga yang tadi disebutkan memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kalau yang prosesnya cepat otomatis bunganya itu lebih besar dibandingkan dengan bank-bank yang di bawah naungan negara Indonesia. Kayak KSP, Koperasi Simpan Pinjam itu cepat prosesnya, kemudian kayak tadi ada BUMDes itu juga biasanya prosesnya cepat. Kemudian selain langkah ketiga, langkah keempat yaitu menabung secara rutin. Ibu-ibu sekalian, lah untuk mengurangi ketergantungan pada utang, lah itu ibu, dan untuk berjaga-jaga manakala ada kebutuhan yang tidak terduga, ini alangkah baiknya kita harus menabung. Menabung itu harus rutin ibu-ibu, jangan sampai kita menunggu sisa atau juga lebih. Kalau kita dapat setoran ya, biasanya kan ibu-ibu dapat setoran ya bulanan dari bapak-bapaknya. Setelah bapaknya gajian, terima honor, kita dikasihkan honornya bapak ke kita lah itu. Sisihkan ibu-ibu sekalian, sisihkan biar apa? Biar nanti kita tabungkan untuk berjaga-jaga suatu saat barangkali ada kebutuhan yang mendadak. Atau juga ibu-ibu sekalian, apabila kita apabila kita punya satu tujuan ya ibu-ibu, satu tujuan misalkan nanti bulan depan atau juga tahun depan anak kita mau masuk SMA, otomatis membutuhkan dana yang besar karena biaya di SMA beda dengan biaya di tingkat SD SMP. Nah, otomatis dari pembelian pakaian, kemudian misalkan transportasi dan lain sebagainya itu kan membutuhkan dana yang sangat besar. Nah, dengan cara kita menabung ditarget 1 tahun, kurang 1 tahun kita target kira-kira nanti anak saya membutuhkan dana 3 juta. Nah, dalam 1 tahun ini berarti kita harus mengumpulkan menabung ya Bu ya, menabung secara rutin tiap bulan biar nanti tujuan itu tercapai ibu sekalian. Itu langkah yang keempat. Kemudian langkah yang kelima diantaranya adalah memilih cara dan tempat menabung. Ada beberapa jenis tabungan di bank ibu-ibu sekalian. Ada tabungan reguler dan ada tabungan BSA. BSA apa ibu-ibu? BSA, Basic Saving Account. Nah, yang tentunya BSA di sini, yang tipenya BSA di sini ternyata sangat ringan biayanya, adminnya lah ibu-ibu sekalian. Kalau yang biasa kan nanti ada pemotongan admin setiap bulannya, pemotongan buku tabungan dan juga pemotongan kartu ATM. Kemudian pahami tempat-tempat menabung ibu-ibu sekalian, hati-hati dengan penawaran yang menawarkan menyimpan atau juga investasi yang mengarah nantinya kepada penipuan. Penipuan biasanya ada bank utuk misalnya ibu-ibu sekalian itu menawarkan ibu-ibu barangkali mau nyimpan, nah di sini saja. Itu kan badan hukumnya itu tidak tidak jelas ya ibu. Kalau kita bank-bank yang sudah ada di tingkat kecamatan atau juga yang ada di desa itu biasanya kan sudah pasti badan hukumnya sudah jelas. Dan yang terakhir, jangan lupa ibu-ibu latihan di rumah, praktekkan. Kalau kita menerapkan langkah-langkah tadi itu semua, pastinya nanti akan sangat bermanfaat sekali di kehidupan keluarga kita. Dari itu saja ibu-ibu sekalian, dari awal sampai akhir. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.